Oke, mari kita bahas soal pestisida. Di satu sisi, kita butuh banget zat ini untuk menghasilkan makanan yang cukup buat semua orang dan juga buat melawan penyakit. Tapi, di sisi lain, kelimpahan ini ternyata ada harganya. Nah, pertanyaannya, seberapa mahal sih harga yang harus kita bayar? Coba deh, lihat angka ini. 200.000. Ini bukan sekedar statistik di atas kertas ya. Ini adalah jumlah nyawa manusia. Jumlah orang yang meninggal setiap tahunnya gara-gara keracunan pestisida yang gak disengaja di seluruh dunia. Dan yang bikin lebih miris lagi, seperti yang diungkapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, sebagian besar dari tragedi ini justru terjadi di negara-negara berkembang. Jadi ini bukan lagi cuma soal pertanian, tapi udah jadi krisis kemanusiaan global. Oke, mungkin Anda bertanya-tanya, kalau emang sebahaya itu, kenapa sih kita masih ketergantungan banget sama pestisida? Nah, jawabannya adalah karena pestisida ini diciptakan untuk menyelesaikan masalah yang super besar. Manfaatnya tuh, jujur aja, nggak bisa kita pungkiri. Hasil panen jadi melimpah ruah, yang artinya lebih banyak makanan buat kita semua. Kualitas makanan kita juga terjaga. Terus, jangan lupa perannya di dunia kesehatan buat melawan nyamuk yang bawa malaria atau demam berdarah. Jadi, pada dasarnya, pestisida juga menyelamatkan banyak nyawa. Jadi, senjata kimia apa aja sih yang kita pakai dalam perang melawan hama ini? Yuk, kita coba bedah satu persatu alat-alat ini dan cara kerjanya. Jadi, pestisida itu apa sih? Gampangnya gini deh, pestisida itu adalah zat apapun, bisa alami, bisa juga buatan manusia, yang fungsinya untuk membasmi hama. Mau itu serangga, gulma, atau jamur yang bisa merusak panen kita. Penting nih buat kita ingat, pestisida itu bukan cuma satu jenis zat. Ini istilah umum, kayak payung besar gitu. Di bawahnya ada herbisida khusus buat gulma, insektisida buat serangga, fungisida buat jamur, dan macam-macam lagi. Masing-masing punya target spesifik. Cara kerjanya juga ada dua macam. Yang non-sistemik itu cuma nempel di permukaan tanaman, kayak lapisan pelindung aja. Tapi yang sistemik, nah ini beda. Dia diserap masuk ke dalam tanaman. Jadinya, tanaman itu sendiri yang jadi beracun buat hama yang mau makan. Ini melindungi seluruh bagian tanaman, dari akar sampai pucuk. Tapi, semua perlindungan ini, ya, ada harganya. Dan harganya ini, sayangnya, seringkali nggak kelihatan. Yuk kita lihat dampak tersembunyi dari penggunaan pestisida yang masif ini terhadap kesehatan kita. Ini nih biang keroknya, pestisida itu nggak diam aja di ladang, zat kimianya bisa kebawa angin, meresap ke tanah, terus ngalir ke sungai, dan ujung-ujungnya, yang masuk ke makanan dan minuman kita. Paparan yang terus-terusan inilah yang jadi ancaman kesehatan jangka panjang yang serius. Penelitian terbaru nunjukin hubungan yang jujur bikin merinding. Paparan pestisida ternyata sangat berkaitan dengan kerusakan sistem saraf kita. Penyakit degeneratif seperti Parkinson dan Alzheimer, bahkan sampai penurunan fungsi otak secara umum, sekarang mulai dikaitkan sama bahan-bahan kimia ini. Dan daftarnya sayangnya nggak berhenti di situ. Berbagai jenis kanker, mulai dari kanker payudara, kandung kemih, otak, sampai leukemia, juga punya kaitan dengan paparan pestisida. Salah satu yang paling sering dibicarakan, glifosat, bahkan dihubungkan dengan peningkatan risiko sejenis kanker darah yang namanya limfoma non-Hodgkin. Dampaknya bahkan bisa sampai ke generasi penerus kita loh. Paparan pestisida ini terbukti bisa menurunkan tingkat kesuburan, meningkatkan resiko cacat lahir yang serius pada bayi, dan bahkan bisa mempengaruhi perkembangan otak anak-anak yang terpapar sejak masih dalam kandungan. Bukan cuma manusia yang jadi korban, planet kita juga ikut kena getahnya. Mari kita lihat dampak yang lebih luas lagi, yaitu dampak terhadap lingkungan kita. Prosesnya tuh kira-kira begini, pestisida disemprot di ladang. Tapi kan nggak mungkin diem di situ aja. Dia kebawa angin, kebawa ayan hujan, masuk ke sungai. Terus racunnya dimakan sama ikan kecil dimakan ikan besar dimakan burung. Nah, di setiap tingkatan rantai makanan itu, racunnya jadi makin pekat. Proses ini namanya bioamplifikasi. Seberapa parah sih masalahnya? Coba lihat data ini. Sebuah studi besar di Eropa nguji sampel tanah dan hasilnya, wow, cukup mengejutkan. 83% tanah yang mereka uji itu mengandung sisa-sisa pestisida. Bukan cuma satu jenis, tapi seringkali campuran berbagai macam racun. Tanah kita, fondasi makanan kita, ternyata udah terkontaminasi. Efeknya itu kayak domino. Di dalam tanah, pestisida bisa membunuh mikroorganisme baik yang bikin tanah subur.
Kalau masuk ke air, bisa menghabiskan oksigen sampai ikan-ikan pada mati. Singkatnya, ini mengacaukan seluruh keseimbangan ekosistem yang udah rapuh. Oke, gambarannya emang kelihatan suram banget ya. Tapi, ini bukan berarti nggak ada harapan. Justru, sekarang ada gerakan global untuk mencari jalan yang lebih aman dan solusi-solusi baru. Salah satu solusi yang paling menjanjikan itu namanya manajemen hama terpadu atau disingkat MHT. Intinya bukan berarti menghapus pestisida sama sekali, tapi lebih ke arah penggunaan yang lebih cerdas dan bijaksana sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip MHT ini sebenarnya logis banget kok. Jadi kita pantau dulu hamanya. Kalau belum parah ya nggak usah disemprot. Kita juga bisa pakai musuh alaminya, predatornya, buat memberantas hama. Dan yang paling penting, pestisida kimia itu jadi pilihan terakhir kalau cara lain udah benar-benar nggak mempan. Tapi sayangnya nggak semua negara punya standar yang sama. Coba deh lihat perbedaannya. Uni Eropa misalnya punya aturan batas residu pestisida di makanan yang jauh lebih ketat dibanding Amerika Serikat. Artinya, makanan yang kita makan bisa punya tingkat pestisida yang sangat berbeda, tergantung dari mana asalnya. Pada akhirnya, nggak ada satu jurus pamungkas. Untuk maju, kita butuh kombinasi dari banyak hal. Peraturan yang lebih tegas dari pemerintah, edukasi buat para petani tentang alternatif yang ada, dan juga kerjasama lintas negara untuk saling berbagi cara-cara terbaik. Jadi, kita balik lagi ke dilema awal. Ya, pestisida memang bantu kita memberi makan dunia. Tapi harganya adalah kesehatan kita dan kesehatan planet ini. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada biayanya, tapi apakah harga ini sepadan? Dan yang lebih penting, siapa yang berhak memutuskan hal itu?